Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Miri Umri, masih di channel Mr. Miri. Di video kali ini aku akan bahas salah satu tahapan akhir dari tes CPNS, khususnya untuk formasi penjaga tahanan atau Puskesmas, yakni tes uji keterampilan. Nah, tes uji keterampilan ini merupakan tes yang dilaksanakan secara bersamaan dengan tes pengamatan fisik dan juga wawancara, atau biasa disebut dengan WPFK, wawancara pengamatan fisik dan juga uji keterampilan, yang tentunya dilaksanakan dalam satu hari saja. Nah, pertama sebelum kita masuk ke ruang wawancara, terlebih dahulu kita akan dicek data diri kita seperti KTP dan juga ada kartu tanda peserta ujian, juga pakaian yang dikenakan kita pada hari itu. Biasanya kalau aku dulu itu menggunakan pakaian hitam putih untuk tes pengamatan fisik, wawancara dan juga uji keterampilan. Nanti dikhawatirkan kalau tidak didata lebih awal itu adanya kecurangan atau adanya joki dari permainan orang-orang dalam. Selanjutnya setelah kita didata akan dilanjutkan dengan tes pengamatan fisik. Sekali lagi aku katakan bahwa tes pengamatan fisik ini berbeda dengan tes kesehatan. Pada intinya kalau kalian tidak ada tato dan juga bintik, maka semuanya aman. Mau kalian mata minus atau kalian kena patah tulang atau ada varises atau juga ada bekas luka jerawat, itu semuanya aman. Selagi kalian tidak memakai tindik dan juga tidak menggunakan tato, maka aman posisi kalian untuk tes pengamatan fisik ini. Jadi sekali lagi berbeda tes pengamatan fisik dan juga tes kesehatan. Setelah didata dan juga tes pengamatan fisik, dan selanjutnya atau ketiga dilanjutkan dengan tes wawancara dan juga uji keterampilan. Jadi tes wawancara dan uji keterampilan ini dilakukan sekali, atau saat kita melaksanakan interview atau wawancara dengan pewawancara nanti, itu sekaligus kita akan dites secara uji keterampilan apa yang kita miliki. Nah, sebagai sharing aja nih, pada saat tes wawancara kalian setidaknya harus sudah menyiapkan materi terkait dengan formasi yang kalian lamar. Misalnya kalian melamar formasi penjaga tahanan, jadi sebaiknya kalian sudah mengetahui terlebih dahulu apa itu penjaga tahanan, apa itu Kemenkumham, mungkin nama menterinya atau apa bedanya rutan dan lapas. Karena biasanya itu akan ada soal yang nantinya ditanyakan oleh para pewawancara kepada kalian. Jadi setidaknya kalian sudah memiliki modal ataupun bekal saat kalian atau sebelum kalian melaksanakan tes wawancara. Nah, setelah tes wawancara dilanjutkan dengan tes uji keterampilan. Biasanya pewawancara akan menanyakan ataupun meminta kalian untuk menampilkan apa keterampilan ataupun bakat yang kalian miliki. Nah, silakan kalian tampilkan keterampilan apa saja yang kalian miliki, jangan sampai tidak ada. Misal kalian bisa baris berbaris PBB, kalian jago dalam olahraga, misal futsal ataupun bola kaki, atau kalian pintar dalam bernyanyi, bermain alat musik, atau dalam segi menari seperti itu. Atau mungkin kalian bisa menjadi pembawa acara, atau ada lagi dari pengalaman tahun-tahun kemarin itu mereka menampilkan bakat ngaji. Jadi apapun yang kalian bisa di sana tampilkan, jangan sampai tidak ada, karena sangat disayangkan kalau penampilan yang diminta oleh pewawancara itu kalian tidak ada atau tidak menampilkan, maka sia-sia kesempatan untuk kalian mendapatkan nilai besar atau setidaknya menambah nilai wawancara kalian. Nah, pada tes uji keterampilan ini kalian dibolehkan untuk membawa alat peraga. Misal kalau kalian menampilkan dalam bidang olahraga, kalian bisa membawa alat olahraga seperti raket atau bola kaki atau bola futsal, takraw. Kalau kalian menari, bisa kalian membawa musik tarinya atau atribut tari yang kalian gunakan. Jadi silakan kalian membawa alat peraga sesuai dengan penampilan yang kalian tampilkan nanti. Nah, banyak sekali dari para pelamar yang tanya dengan aku berkaitan dengan tes uji keterampilan ini. Kalau misalnya nggak ada keterampilan atau nggak bisa silat, itu gimana kira-kira? Boleh atau tidak? Jadi sebenarnya kayak gini ya. Uji keterampilan itu sifatnya memperkuat, jadi menambah nilai kalian saat kalian tes wawancara. Jikapun kalian tidak ada keterampilan atau tidak ada yang ingin kalian tampilkan, tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi sangat disayangkan karena ini merupakan tahapan terakhir. Setelah ini nggak ada lagi tes, yang ada hanya lulus atau tidak kalian menjadi CPNS. Jadi sangat disayangkan kalau tes uji keterampilan ini kalian tidak memaksimalkan atau mengambil kesempatannya. Kalau kalian tidak ada keterampilan, mulai dari sekarang berlatih. Setiap orang itu pasti ada keterampilan, nggak mungkin nggak ada. Yang ada orang mau berlatih atau tidak, atau mereka mungkin belum mengetahui potensi yang ada di diri mereka. Ada
Ada juga dari beberapa pelamar yang menanyakan, Kak, kalau kita ingin menampilkan keterampilan silat atau PBB, itu yang ditampilkan apa saja? Nah, biasanya para pewawancara itu akan meminta kalian untuk menampilkan gerakan dasar saja. Mungkin kalau silat seperti teknik menendang, memukul atau bertahan. Kalau misalnya PBB mungkin hadap kiri, hadap kanan, terus langkah tegak maju. Nah, jadi seperti itu, enggak yang komplek-komplek. Yang pastinya kalian persiapkan sebelum kalian ingin menampilkan saat tes pengamatan fisik, wawancara, dan juga uji keterampilan. Nah, selanjutnya bagaimana untuk sertifikat? Kalau nggak ada sertifikat itu boleh atau tidak, atau wajib harus ada sertifikat? Jadi sertifikat itu bersifat nggak wajib, tapi kalau kalian ada sertifikat, mau kalian sertifikat lomba ngaji, sertifikat silat, atau piagam-piagam penghargaan lainnya, mungkin semasa sekolah kalian mendapatkan berbagai piagam penghargaan, silakan dibawa saja, karena sertifikat atau piagam itu bersifat hanya menguatkan dari keterampilan yang kalian tampilkan. Nah, tapi kalau kalian tidak memiliki keterampilan atau kalian tidak memiliki sertifikat, silakan jujur saja dengan pewawancara, nggak apa-apa. Kalau aku bilang aja kepada pewawancara, maaf Pak, sebelumnya saya tidak memiliki keterampilan apa-apa, saya tidak bisa silat, saya juga tidak bisa jago dalam olahraga, tapi saya bisa editing misalnya, saya bisa membuat YouTube, saya ada YouTube. Nah, itu merupakan keterampilan juga. Jadi keterampilan itu enggak hanya yang bersifat seperti olahraga atau silat atau menembak, enggak. YouTube atau kalian bisa ngedit itu merupakan suatu keterampilan juga, kalian ceritakan saja. Nah, jadi keterampilan itu enggak hanya yang bersifat atau yang ada tertulis di piagam atau sertifikat. Selanjutnya, apa saja yang dinilai dalam tahapan WPFK ini atau wawancara, pengamatan fisik, dan juga uji keterampilan. Nah, pada tahapan WPFK ini setidaknya ada 4 kriteria yang akan dinilai oleh pewawancara ataupun dari panitia. Yang pertama itu dari segi fisik kalian saat kalian tes pengamatan fisik. Dan juga selanjutnya saat tes wawancara itu ada penilaian berkaitan dengan cara berjalan kalian dan juga cara berbicara serta attitude kalian selama melaksanakan wawancara. Dan terakhir pada saat uji keterampilan, yaitu keterampilan yang kalian miliki itu menjadi poin ataupun menjadi penilaian juga dalam tes WPFK ini. Jadi ada 4. Yang pertama itu fisik, dan selanjutnya itu cara berjalan, cara berbicara dan attitude, dan juga terakhir itu keterampilan yang kalian miliki. Nah, dan aku rasa cukup untuk materi terkait uji keterampilan ini atau WPFK. Jika kalian masih memiliki pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa yang belum subscribe channel ini, bantu subscribe channel ini, bantu share, komen, dan juga like-nya agar video ini dapat berkembang dan memberikan manfaat untuk orang banyak. Dan terakhir, aku Billy Umri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.